yang aku bahas tentang tafsirnya Mama Sukamiskin. Yang Mama Sukamiskin tafsirnya memang banyak ragam, baik itu dari segi bahasa Purwakanti, ada memang Purwata Nasa, dan itu Sunda, semuanya Sunda. Yang permasalahannya kan sekarang tidak ada manuskripnya. Saya sudah tanya kepada keturunannya, pada cucunya. Tapi dapatkan surat Al-Ikhlas, surat Al-A'la, surat dari Purwakanti, ada saya sudah dapat ini, sudah agak ya. Apakah memang dengan cetakan itu masih disebut dengan, apakah harus manuskrip atau memang sudah dicetak ini menjadi sumber asli gitu, Prof? Disebut sumber primer, itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang supaya, kan itu saya dalam meneliti ini, apakah memang jangan sampai hanya deskriptif gitu ya, hanya ini tentang coraknya misalkan ini Purwakantinya dengan pupuk, bahar kami, kan itu hanya menjelaskan saja dari satu teks gitu ya, Prof. Ya. Yang ketiga ya supaya tidak deskriptif itu. Yang ketiganya, apakah harus memang ke aktual gitu ya, sekarang kita saya ambil pelajarannya dan ini sesuai dengan zaman ini, bla 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 bla, dari pendapat beliau, apakah harus begitu gitu, Prof? Bagaimana? Saya dapat ya. Terima kasih. Ya, saya dapat. Pertama, jangan kita terganggu, jangan kita merasa terhambat dengan klasifikasi sumber. Primer, sekunder, jangan terlalu terganggu dengan itu. Tidak ada syarat bahwa kajian naskah harus naskah asli. Ya, terjemahan, cetakan, tulisan tangan, itu semua boleh. Yang membedakan adalah kualitas sumber itu biasanya memang menentukan kualitas karya ilmiah, bukan keabsahan ya, tapi kualitas. Artinya gini, yang naskah asli tulisan tangan tentu lebih diapresiasi karena orisinalitasnya lebih terjamin, kan gitu. Jelas ya, jadi situ persoalan apresiasi saja. Karena artinya begini, jika Anda mampu dan ada peluang untuk mengakses naskah asli itu, maka itu wajib untuk diakses. Jika tidak ada, mau apa lagi? Maka kita turun ke secondary source. Nah, kan tadi cetakan dari penerbit mana misalnya ya, yang bersangkutannya sudah meninggal, tetapi ada bisa arsip atau buku-buku yang tersisa yang dari tulisan beliau. Why not? Kenapa tidak? Karena itu adalah yang paling mungkin. Maka bagi saya ya, saya nggak tahu bagi yang lain, tapi bagi saya itu bisa. Tapi mungkin bagi historian, bagi arkeolog itu tidak. Tapi kita kan bukan historian, bukan arkeolog yang selalu mencari yang asli, bahkan harus menggali tanah segala macam gitu kan, karena mencari originalitas atau keaslian. Ya, kan kita tidak di situ. Kritiknya kita mungkin hanya pada kritik internal. Artinya ke pesan-pesan yang ada di tulisan itu tanpa harus meneliti keaslian fisik dari naskah itu. Kan gitu ya. Jadi kalau ada pendekatan atau ada metode historis. Metode historis itu kan menempuh 4 tahap ya. Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Yang kedua ini kritik. Ada kritik eksternal, yaitu meneliti orisinalitas fisik dari temuan kita. Apakah naskah ini asli, apakah kertasnya memang kertas pada saat itu, apakah tintanya benar-benar tinta saat itu, jangan-jangan kertasnya kertas HVS, ya, tetapi direka sedemikian rupa sehingga menjadi seperti kuno, itu namanya kritik eksternal. Ya. Tapi kalau kritik internal itu adalah kepesan-pesan yang ada di tulisan itu. Nah, Anda kan tidak harus menjadi ahli sejarah yang meneliti, mengkritik eksternal keaslian naskah, tapi mengkritik internal keaslian pesan yang ada di naskah itu. Nah, kalau Al-Quran itu ada di fisik Al-Qurannya dulu pada masa sahabat, ada di tulisan Al-Qurannya di mushaf-mushaf terpisah-pisah itu kan, ya. Nah, itu keaslian barangnya.
Ada yang diingatan para sahabat kan seperti itu ya. Nah, ada yang diingatan para sahabat. Berarti itu tidak lagi ke ininya tapi ke pesannya kan begitu. Nah, di sini juga begitu. Karena kita tidak memposisikan sebagai ahli sejarah atau sejarawan ya, historian, tetapi misalnya kita di religious studies ya kita mengandalkan kepada sumber yang ada. Nah, yang ada itu primer, ya itu harus dijadikan rujukan. Yang ada itu adalah sumber sekunder, cetakan, karena yang primernya sudah tidak ada, ya itu yang menjadi pilihan yang realistis kan begitu. Ya, yang harus disadari bahwa di situ ada keutamaan, bahwa sumber primer itu memang lebih berutama karena jaminan keasliannya ketimbang sumber-sumber sekunder. Bukan berarti sumber sekunder jadi ditolak, Pak. Ya, tapi kita bisa menjadikan itu karena kita memang tidak dalam posisi sedang meneliti keaslian sumber. Ya, jadi tidak harus sumber asli, tetapi tetap harus mengusahakan itu jika peluangnya ada, karena itu posisinya menjadi primer yang utama. Gitu ya. Yang kedua, deskriptif. Penelitian deskriptif bisa dilakukan untuk peneliti-peneliti pemula. Ya, nanti saya gambarkan pada minggu depan mengenai level masalah penelitian. Ada yang hanya deskriptif, ada yang analitis gitu ya. Nah, untuk disertasi tetap memang harus analitiknya lebih dalam, tidak hanya mendeskripsikan. Salah satu pertanyaan penting untuk yang bersifat analisis bukan mempertanyakan apa, karena pertanyaan apa itu deskriptif, tapi mempertanyakan mengapa. Kenapa itu terjadi? Kenapa, siapa tadi tokohnya itu? Mama Sukamiskin? Ya. Kenapa Mama Sukamiskin? Kenapa Mama Sukamiskin menyampaikan pesan-pesan dakwahnya itu harus dalam bentuk kinanti? Gitu. Jadi kenapanya harus muncul. Tidak hanya Mama Sukamiskin menyampaikan pesan-pesan dakwahnya dengan kinanti, dengan apa lagi tadi? Dengan bahasa Sunda, dengan Purwakanti. Gitu, Bro. Dengan apa? Ya. Dengan pupuh lah ya, dengan pupuh. Purwakanti. Ya, kenapa dia harus menafsirkan seperti itu? Jadi kalau deskriptif, Mama Sukamiskin menyusun tafsirnya dengan Purwakanti. Tapi kalau dengan analitik, kenapa Mama Sukamiskin menyusun tafsirnya secara Purwakanti? Karena ini, melihat objeknya bagaimana, melihat tradisi masyarakat Sunda saat itu bagaimana, kan begitu kan? Melihat murid-muridnya bagaimana. Kenapa harus dalam bahasa Sunda? Itu. Jadi pertanyaan kenapa ini menjadi lebih mendalam ketimbang sekedar mempertanyakan apa, gitu ya. Jadi tidak cukup berhenti di Mama Sukamiskin membuat tafsirnya dengan Purwakanti. Nah, itu deskriptif. Tapi kenapa Mama Purwakanti menyusun tafsirnya dengan cara Purwakanti? Karena satu, pertimbangan tradisi Sunda saat itu. Karena bahasa Sunda saat itu lebih banyak dikuasai. Karena Purwakanti itu menyentuh aspek rasa. Karena banyak sekali Anda bisa menggali lebih dalam. Inilah analisis kan gitu ya. Nah, dengan cara itu maka kita bisa menggunakan teori lebih banyak. Teori psikologi mengenai perasaan manusia, individu, teori mengenai antropologi, mengenai manusia Sunda, teori mengenai sosiologi misalnya kan, pola interaksi masyarakat. Kan jadi banyak teorinya. Nah, kan sudah masuk analisis kalau sudah begitu, sudah mendalam. Jadi penting untuk mempertanyakan kenapa. Kenapa begitu? Kenapa harus Purwakanti? Kenapa harus bahasa Sunda? Gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan tingkat analisis dari karya ilmiah kita. Yang ketiga, mengenai aktualitas. Tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Aktualitas itu harus mampu dimunculkan, Pak Umar. Ya, kenapa kita menulis lagi sejarah Nabi Muhammad? Itu udah 1500 tahun yang lalu, udah kuno banget.
Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa saat itu yang bisa dikontekstualisasikan dengan kekinian. Maka kita belajar lagi hadis. Buat apa baca hadis? Tapi sampai sekarang kita terus mengkaji itu karena ada konteks, karena ada aktualitas, kan gitu. Ya. Naskah disertasi kita akan hanya tersimpan di perpustakaan atau di dokumen kita kalau dia tidak bicara kekinian. Nah, maka didalami, dianalisis apa sih pentingnya meneliti tafsir Mama Sukamiskin yang Murwakanti itu untuk konteks ini, dan di situ pasti ada. Tadi saya bicara mengenai aspek rasa, psikologi, dan mengenai aspek manusia, antropologi. Nah, maka ketika dikaitkan dengan sekarang, bisa jadi aktualitas itu justru muncul. Itulah namanya menghidupkan kembali naskah-naskah yang sudah mati. Dan itu tugas penting kita. Oleh karena itu, siapapun di sini harus mampu menegaskan aktualitas, harus mampu menegaskan signifikansi penelitian Anda, meskipun itu adalah peristiwa-peristiwa ratusan tahun yang lalu, apa konteksnya dengan peristiwa kekinian. Itu harus mampu dimunculkan. Jika tidak, maka disertasi kita menjadi naskah mati. Tidak ada manfaatnya. Signifikansinya kan di situ. Saya yakin ketika Pak Umar ini menggali tafsir-tafsir Mama Sukamiskin yang Murwakanti dan dengan segala macam itu tadi dengan bahasa Sunda, itu akan ada konteks kekinian yang bisa digali dan itu harus dimunculkan dalam disertasi kita. Tidak bisa tidak. Agar disertasi kita hidup. Kan gitu ya. Artinya memberikan manfaat. Syarat karya ilmiah itu ada banyak. 8, 9 ya. Sistematis, rasional, logis, berreferensi, dan memberi informasi baru. Memberi manfaat. 2 ini penting. Itu menjadi syarat sebuah karya ilmiah. Kalau dalam filsafat ilmu itu dimensi aksiologis kan? Ya, dimensi aksiologis dalam filsafat ilmu. Kegunaan kan, kegunaan harus ada. Kegunaan itu agar saya menjadi dokter, bukan itu. Ya, itu subjektif sekali ya. Bukan agar saya menjadi dokter, tapi kegunaan dalam konteks perkembangan keilmuan. Jadi syarat karya ilmiah itu adalah memberi informasi baru. Bagaimana membarukan yang lama, ya, membarukan yang lama. Tafsir Mama Sukamiskin lama banget, tapi itu dibarukan dalam arti menggali ya sesuatu informasi yang baru, yang kontekstual dan bermanfaat bagi masa kini. Karena itu syarat karya ilmiah. Di samping aspek aksiologi, di samping aspek epistemologi, aspek ontologi, aspek aksiologisnya harus terpenuhi, yaitu kegunaan atau kemanfaatan. Jika 3 ini terpenuhi, baru itu menjadi sebuah ilmu, kan gitu, ya. Nah itu aktualitas itu Pak, menghidupkan kembali, memunculkan kembali, memperlihatkan signifikansi penelitian kita untuk penyelesaian problem-problem kekinian. Nah, sehingga dia memainkan peran. Kita berkontribusi kepada dunia masa kini, meskipun yang kita teliti adalah peristiwa-peristiwa masa lalu. Jangankan Mama Sukamiskin, Nabi, atau lebih lambat, lebih ke sana lagi Nabi Isa, lebih ke sana lagi Nabi Adam. Kita pelajari terus kan signifikansinya untuk kekinian. Gitu, Pak. Jadi itu wajib ya memunculkan aktualitas dari kajian-kajian kita meskipun itu adalah peristiwa-peristiwa sejarah. Oke. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Haji Umar. Cukup, Prof. Nanti ya disambung. Jadi biasa kalau sudah tingkatan advance ya, jadi seperti kalau belajar kungfu itu sudah nggak bisa lagi jurus kan, tapi harus dengan gurunya berkelahi begitu kan, jadi ada kelemahan-kelemahan. Nah sekarang ada guru kungfu kita nih Prof Dodi ini, kita kelahi ya, nanti kalau kalah nanti balik lagi gitu lah kan. Kalau gurunya yang kalah? Gurunya kalah langsung jadi guru. Kalau di kungfu ya. Judulnya itu yang saya ambil Islam Media dan Industri.
peran media dalam transformasi pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Jadi saya melihat baca-baca literatur kaitan dengan pembaruan Islam dari mulai abad 18, bahkan 18 ya, 19, 20, kemudian masuk ke Indonesia dari Prancis, Mesir, Saudi, kemudian masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Waktu itu Sumatera Barat, Aceh, kemudian ke Makassar, sebagian ada ke Banten gitu ya, dan Yogyakarta. Itu hampir tidak pernah ada proses pembaharuan Islam yang di situ tidak ada media massa gitu, Prof. Jadi selalu gitu ya, dari mulai Jamaluddin Al-Afghani itu ketika dia ke Perancis itu melakukan proses penyebaran pembaruannya itu selalu menggunakan media massa sebagai instrumen gitu ya. Sampai hari ini gitu ya. Kelompok-kelompok yang masuk kategori pembaruan itu termasuk misalkan kalau hari ini kita melihat Salafi, bagaimana mereka agresifnya menggunakan media. Jadi proses pembaruan pemikiran Islam itu selalu menggunakan media sebagai instrumennya. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang unik ketika dikaitkan dengan dunia media massa hari ini hanya dipandang sebagai industri belaka untuk mencari keuntungan materi gitu, Prof. Padahal dalam dunia Islam kalau kita melihat posisinya seperti itu, media itu bukan hanya itu untuk kepentingan duniawi, tapi mereka yang berdiri dalam kegiatan dakwah dan melakukan proses perubahan sosial masyarakat. Jadi apa yang dirubahnya oleh para pembaharu itu selalu menggunakan media ketika melakukan perubahan sosial, itu selalu menggunakan media sebagai instrumennya. Dan hampir semua yang saya baca itu proses pembaharuan itu selalu jadi aneh juga, kenapa ya mesti selalu ada media itu. Salahnya saya itu sebenarnya dari awalnya pertama ini teori utamanya apakah di pembaruan pemikiran Islamnya atau di medianya. Nah yang kedua yang tadi sebenarnya kalau misalkan kita kembali ke sumber, yang disebut sumber primernya itu teks-teks kaitan dengan pembaharuan pemikiran Islamnya, yang di situ ada media sebagai instrumennya, atau medianya itu sendiri. Harus Aceh, harus ke Jogja, saya harus ke Malang, dan saya harus ke Makassar untuk menemukan data-data itu. Tapi nanti ada satu tempat yang mungkin bisa memberikan gambaran di Arsip Nasional, katanya ada. Itu. Nah yang terakhir mungkin pertanyaannya kaitan dengan tadi grounded itu. Kalau saya menggunakan metode grounded itu pendekatannya itu bagaimana gitu? Ya. Begitu. Terima kasih. Ya. Ya, saya tidak bisa menjawab bagian-bagian awal tadi tentang media ya, karena saya tidak tahu banyak tentang itu. Tapi problem tadi itu bukan di problem media, itu di problem pembaharunya, orangnya, aktor-aktor pembaharuan itu. Media kan sesuai dengan namanya, dia hanya media, dia hanya ya apa ya, media itu apa ya, perantaraan atau apa ya media ya itu ya. Jadi itu masalahnya di atas bukan masalah media, tetapi masalah pembaharu. Yang pembaharu zaman dulu itu betul memanfaatkan sarana media ini untuk penyebaran pembaharuan pemikiran mereka. Tapi tapi sekarang lebih banyak itu dijadikan untuk industri misalnya. Kan itu problemnya problem di orangnya, bukan di medianya gitu ya. Jadi ada disorientasi pada ada disorientasi pada apa ya, agamawan kita yang tadinya misalnya terdorong untuk penyebaran, sekarang terlebih sebagian saja kan, saya kira sebagian saja tergoda dengan arus yang lebih kuat ya, yang mengarah kepada materialisme. Itu sangat dimengerti, saya kira, karena secara sistemik masyarakat sekarang tidak bisa hidup individual, soliter. Misalnya saya mau berdakwah ya Pak Roni, saya mau berdakwah atau saya diminta berdakwah dan itu adalah tugas atau kewajiban saya untuk berdakwah di televisi,
Tetapi orang televisi mengatakan, Pak, bicaranya mungkin 5 menit, nanti diselang dengan iklan, bicara 5 menit diselang dengan iklan. Kan begitu Pak Roni ya? Waduh, kan nggak enak itu ya. Misalnya sedang semangat-semangatnya kita berdakwah, lalu stop, ada yang ingin lewat, nah dipotong gitu ya iklan. Nah, lalu kita tidak mau. Wah, nggak mau saya kalau begitu. Nah, akhirnya kita tidak berdakwah karena televisi atau media itu tidak mau memfasilitasi kita kan. Nah itu kan jadi kita hidup dalam suatu sistem yang rumit. Oleh karena itu saya tidak menyesali, saya mengerti jika ada proses disorientasi seperti tadi pada sebagian gitu ya. Yang tadinya orientasinya dakwah menjadi orientasinya dakwah dan materialis dan materi misalnya. Tapi dakwahnya tetap ada ya Pak Taufik ya. Tapi materinya juga ada. Kenapa? Karena secara sistem kita harus masuk di situ. Lalu apakah kita atau Pak Roni mau mengatakan begini, iklan nggak usah ada, biar saya nggak dibayar, kan nggak bisa, ya? Atau iklannya dikurangi, bayaran saya udah nggak usah dikeluarkan, nggak bisa. Itu sistemnya sudah begitu, industri media sudah begitu pagunya, ya, sudah begitu itu tradisinya sudah begitu. Maka kita masuk dalam sistem seperti itu. Nah, intinya karena saya nggak tahu tentang ini. Secara ini aja lah saya secara feeling saja, gak usahlah kita menyesali disorientasi seperti itu, masuk di dalamnya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada untuk memunculkan idealisme kita tetap begitu. Jadi dakwah sajalah meskipun harus diselang dengan iklan-iklan gitu kan, ketimbang kita tidak diberi peluang sama sekali untuk itu gitu. Nah gitu Pak. Jadi nggak apa-apa lah ya, media sekarang lebih berorientasi pada industri seperti itu, selama kita bisa masuk di situ, ya untuk kecuali kita nggak punya medianya, miskin dengan itu, lalu kita nggak bisa berdakwah, ya mau bagaimana? Tapi saya tidak tahu, mungkin nanti ke Pak Samu atau Pak Oji atau siapa nanti di media itu ya. Kedua, tentang apakah harus ke lokasi. Tadi saya sederhana saja, just to smell the situation, gitu ya. Kalau perlu pergi ke Aceh ya pergi ke Aceh, tapi ke Makassar nggak sempat, nggak ada dana ya nggak apa-apa. Tapi ada pengalaman-pengalaman sejauh yang bisa kita akses ya, meskipun tidak harus seluruhnya. Toh kata saya tadi hanya untuk mencium situasi saja. Datanya kan sudah ada di Perpustakaan Nasional, di Arsip Nasional, di YouTube, di apa-apa datanya sudah ada. Kita hanya datang ke tempat hanya untuk menjadi seperti tadi orang pergi haji tadi, ya. Oh, materi haji sudah saya kuasai semuanya. Hanya satu saja, saya belum pergi haji, kan tidak enak jadinya gitu beneran. Gitu aja Pak. Ini aspek kebatinannya ya, Prof. Nah, aspek menjiwai materi kita, menjiwai penelitian kita. Kan enak, misalnya gini Pak Roni sedang ngasih kuliah, Islam di Mesir, tapi tidak pernah ke sana. Nah, ceritanya itu akan ngambang. Tapi Pak Roni pernah ke Mesir, 1 hari. Bahkan mungkin di sana cuma diam di hotel saja. Ya, perjalanan dari hotel ke bandara lihat-lihat situasi. Lalu Pak Roni cerita tentang Mesir. Beda itu ceritanya Pak Roni. Beda itu ceritanya. Ya. Emang Bapak pernah? Oh iya, saya pernah ke Mesir kan begitu. Ya. Nah itu Pak Roni. Itu aspek itu yang dipenuhi dengan cara harus ke lokasi tadi. Bukan mengandalkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyak data. Bukan. Just to smell the situation. Itu aja lah. Ini yang nggak akan Anda dapat. Ya, jadi pergi saja meskipun tidak ke semua lokasi. Atau tidak apa-apa. Hanya menjadi ngambang kayak tadi. Ya, kayak orang menerangkan tata cara menerangkan rumah tangga tapi dia belum kawin gitu. Itu ya Pak ya. Ini penting grounded research itu bottom up ya. Kita kemudian kita menteoritisasi, mengabstraksi dan mungkin menyusun teori. Tapi jangan salah, grounded itu tetap si peneliti harus dibekali dulu dengan teori-teori. Bukan kosong, bukan tangan kosong gitu ya.
nanti kita akan bisa melihat, nggak akan bisa melihat apa-apa di situ kecuali apa yang kita amati secara kasat mata. Grounded research membutuhkan penguasaan atas sejumlah teori. Tapi teori itu tidak dijadikan alat ukur untuk mengukur realita, gitu aja. Sekedar untuk membangun perspektif kita. Ketika kita melihat realitas itu tidak apa adanya kata, tetapi terstruktur. Ya, jadi fungsi teori di sana sekedar untuk menjadi membangun perspektif pada kita sebagai ilmuwan. Beda Pak Roni, kalau kita membawa pedagang bakso ke kelas, lalu kita tanya, Pak Bakso bagaimana nih kelas? Saya melihat orang belajar saja, kan begitu ya. Tapi bawa seorang sarjana dari pendidikan ke kelas itu, coba apa yang Bapak lihat? Dia bisa bicara banyak kan beda ya. Tak harus berteori, tetapi dia bisa bicara banyak. Nah itu fungsinya. Jadi fungsi teori dalam grounded research adalah untuk membangun perspektif kita ketika mengamati realitas sehingga tidak kasat mata apa adanya, tetapi kita mampu melihat apa di balik segala peristiwa itu. Tadi kajian SAA itu harus ada agama karena agama jadi variabel utama. Nah sekarang kalau kita membahas agama dan tafsir karena saya IAT, itu di dalamnya ada hukum. Apakah itu boleh atau tidak supaya kita tidak tertarik kepada hukum gitu misalkan, atau hanya hanya SA saja dan tafsir gitu. Tapi di dalamnya terjerembab pada hukum. Ini sebetulnya lanjutan pertanyaan saya dulu itu gitu ya. Itu inti itu. Yang kedua, yang namanya disertasi itu tadi kata Pak Prof itu analitiknya harus lebih dalam. Nah, karena di dalamnya juga mengemukakan teori-teori yang banyak atau memakai teori-teori yang banyak. Bagaimana caranya menemukan teori baru gitu? Karena memang disertasi katanya harus menemukan teori baru. Terima kasih Pak Prof. Begini Pak, yang pertama meskipun ketiga kita mana enggak juga kan, itu pilihan-pilihan primer. Artinya setelah penelitian di mana kita tidak bisa mengakses sumber primer ya, dan tidak harus begitu misalnya, tidak harus mengakses pencuri, apakah kita harus nyuri dulu kan enggak ya. Ada dalam penelitian itu tetap memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek moralitas itu sangat diperlukan. Yang sederhana saja begini, kita mau wawancara orang saja kan harus kulon nuwun dulu, harus minta izin, harus mau observasi juga harus nanya-nanya tokoh adat di lokasi kan gitu. Jadi ada aspek etika yang harus diperhatikan. Ketika itu problem Abdul Aziz Syahrul itu atau etik penelitian saja. Kalau ilmu saya sangat kagum dengan temuan tentang Syahrul, tentang normal relationship itu ya. Hubungan apa nih itu kayak yang itu kualitas tentang dengan meskipun secara bercanda bagi poli ya begitu, kalau mampu ya lah tidak menabrak batas-batas moralitas dan etika. Tapi jika menabrak batas-batas moralitas etika ya mungkin tradisi masyarakat dan sebagainya, maka kita harus mencari sumber-sumber yang lain yang tidak, karena aspek etika dan moralitas harus tetap diperhatikan. Itu jadi pilihan-pilihannya seperti itu. Konsekuensi dari mengambil sumber kedua atau secondary source adalah cross check. Gini, kalau sumber primer mungkin kita cukup 1-2 orang, tapi kalau sumber-sumber sekunder mungkin kita harus cross check. Ya, harus cross check sehingga sumbernya lebih kaya, lebih seimbang.
Nah, itu konsekuensinya. Jadi kalau dari bahan sekunder biasanya agak lebih sulit karena harus beragam untuk menyeimbangkan informasi. Karena seseorang bisa memberikan informasi secara subjektif yang mungkin didasarkan kepada kepentingan dia. Ya, Anda mewawancara gubernur tidak bisa, maka Anda mewawancara misalnya masyarakat. Nah, masyarakat gubernur yang suka pada Pak Kang Emil dengan masyarakat yang tidak suka pada Kang Emil itu harus diakses dua-duanya. Jangan hanya mengakses para pendukung Kang Emil, nanti informasinya bagus-bagus melulu. Ya. Jangan juga mewawancara orang-orang yang kalah, ya, pendukung-pendukung yang kalah dari Pak Emil, nah, Pak Emil jelek melulu. Sama seperti yang terjadi pada Gubernur DKI kan. Ya. Anies itu jelek aja, dari nggak ada bagusnya itu, ketika yang kita ambil adalah sumber-sumber dari lawannya. Tapi Anies itu bagus, nggak ada jeleknya dari pendukungnya. Nah, maka sumber sekunder konsekuensinya harus mengambil sumber-sumber yang seimbang melalui cross check atau triangulasi, istilahnya gitu ya, triangulasi atau cross check. Tapi kalau sumber primer ya jelas sudah dari situ sudah langsung itu menjadi valid kan gitu ya. Ya, agama tafsir. Kajian itu kan harus ada agama karena agama jadi variabel utama. Ketika saya membahas agama dengan tafsir, di dalamnya ada hukum. Apakah harus dipisahkan atau harus disertakan supaya tidak terbaku pada hukum? Itu yang melihat hukum tidak dari perspektif hukum kalau DRS, melihat hukum dari perspektif misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum gitu. Jadi dilihatnya dari perspektif yang berbeda, hukum sebagai objek bukan hukum sebagai pendekatan. Nah, itu beda banget. Orang RS bisa meneliti pendidikan, tetapi nanti tidak akan terjebak pada pendidikan sebagai sebuah bidang tersendiri gitu. Misalnya sosiologi pendidikan, itu sosiologi itu gitu ya. Jadi ada sosiologi hukum kan Pak Ye ya, itu melihat sisi-sisi bukan substansi hukum tetapi bagaimana dimensi sosial dari sebuah institusi hukum. Sekarang tafsir saya ada perspektif RS tadi, sederhananya seperti tadi saya kemukakan. Buat itu karya ilmiah kita dengan memperhatikan aspek-aspek kajian ilmiah sistematis, logis, rasional, bereferensi, objektif, memberi informasi baru, memberi manfaat. Nah, itu adalah jika itu terpenuhi, maka karya ilmiah kita sudah masuk pada kategori karya ilmiah yang bagus seperti itu. Ya. Tapi ketika ada subjektivitas di situ, ada emosi di situ. Saya pernah membaca disertasi begini, misalnya, alhamdulillah ya sarana prasarana di lembaga itu terpenuhi dengan baik. Kok alhamdulillah? Kok pakai alhamdulillah misalnya kan? Ya, bagus itu, tapi untuk karya ilmiah itu tidak diperlukan, gitu kan? Karena itu emosi yang dimunculkan, gitu kan, subjektivitas yang. Makanya alhamdulillahnya meskipun itu adalah ayat Al-Qur'an saya coret, gitu kan. Nah, gitu. Karena dia mengambil posisi di situ, keluar dari pakem-pakem ilmiah yang harus menjaga jarak, ya, objektivitas seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu, Pak. Kata alhamdulillah saja itu harus saya coret, bukan apa-apa tadi menjaga itu ya. Tapi itu ayat Al-Qur'an Pak, kok dicoret ya? Gimana? Gitu ya. Jadi Pak Ayi, mengenai kebaruan itu tidak harus teori sebetulnya. Tadi saya katakan kan syarat-syarat karya itu memberi manfaat dan memberi informasi baru. Informasi baru saja itu sudah memberi kebaruan. Ya. Ada bisa memberi informasi baru yang itu dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Kalau tidak ada informasi dari kita, bisa jadi masyarakat kita tersesat dengan informasi lama. Nah, kan memberi manfaat. Ya. Jadi problemnya bukan teori baru sebetulnya, tapi memberi informasi baru, memberi manfaat, ya, informasi yang bermanfaat. Bisa bentuknya teori, bisa bentuknya model-model baru,
bisa bentuknya metode-metode baru, pendekatan-pendekatan baru, bisa informasi baru yang diperlukan, ya kebaruannya. Jadi mungkin jangan terlalu tergoda dengan istilah harus teori baru. Teori itu ada beberapa level, ada applied theory, ada middle range theory, ada grand theory. Itu pun ya sebelum teori ada teorema, sebelum teori ada proposisi. Proposisi baru saja itu sudah kontribusi penting gitu ya. Jadi jangan terlalu tergoda dengan itu. Yang penting ada kebaruan yang kita berikan kepada masyarakat akademik ya, yang itu memberikan manfaat bagi pembacanya.